Video ini membahas pesawat sederhana jenis kedua yaitu katrol. Pernahkah kalian mengambil air dari sebuah sumur dengan penimba air? Bandingkan jika kita mengambil air tanpa alat penimba. Bagaimana rasanya? Mana yang lebih mudah? Tentu saja yang pakai alat penimba yang lebih mudah. Jika orang mengalami kesulitan mengangkat barang yang cukup berat, timbul pemikiran bahwa lebih mudah mengangkat benda dengan cara ditarik ke bawah daripada dengan ditarik ke atas. Hal inilah yang mendasari seseorang untuk membuat katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol memiliki 3 titik utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Jenis-jenis katrol ada 3 macam. 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas, 3. Katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah. Posisi katrol tetap terikat pada satu tempat tertentu. Pada katrol tetap hanya terdapat satu buah tali yang menahan beban. Katrol tetap biasa ditemukan pada benda-benda berikut. Jenis katrol yang kedua disebut katrol bebas atau katrol bergerak. Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Katrolnya ditempatkan pada sebuah tali yang kedudukan katrol tersebut dapat berubah. Katrol bebas biasanya terdapat pada alat pengangkat peti kemas. Jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol dihubungkan dengan tali. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk mengangkat alat-alat berat. Pada dasarnya, pesawat sederhana termasuk katrol bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Salah satunya melalui keuntungan mekanis yang diberikan oleh pesawat sederhana tersebut. Semakin besar keuntungan mekanisnya, pekerjaan manusia menjadi semakin ringan. Keuntungan mekanis pada katrol berbeda-beda tergantung dari jenis dan jumlah katrol yang digunakan. Keuntungan mekanis pada katrol dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan W dibagi F, di mana Km adalah keuntungan mekanis, F adalah gaya kuasa, dan W adalah berat beban yang akan diangkat. Jika kita ingin menghitung gaya kuasa yang diperlukan, maka rumusnya tinggal dibalik menjadi F sama dengan W dibagi Km. Keuntungan mekanis pada katrol tetap. Pada katrol tetap hanya terdapat satu penggal tali yang menahan beban, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Pada katrol tetap, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan berat beban itu sendiri. Katrol tetap hanya mengubah arah gaya kuasa agar dapat memudahkan mengangkat beban. Jika kita akan mengangkat benda yang beratnya 1000 Newton dengan katrol tetap, maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah 1000 Newton juga. Keuntungan mekanis pada katrol bebas. Pada katrol bebas, beban yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol. Beban serta katrolnya ditopang oleh 2 buah tali pada masing-masing sisi katrol, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Artinya, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan setengah dari berat beban itu sendiri. Jadi, katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Misal, jika kita akan mengangkat benda yang beratnya 1000 Newton dengan katrol bebas, maka gaya kuasa yang diperlukan adalah setengah dari 1000 Newton sama dengan 500 Newton. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk ditentukan oleh jumlah tali yang menyangga beban. Semakin banyak tali yang menyangga beban, maka semakin besar keuntungan mekanisnya, dan semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Keuntungan mekanis untuk katrol pada gambar ini adalah 2 karena jumlah tali penyangga beban adalah 2 tali.
Jika katrol ini digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya 1000 Newton, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 500 Newton. Bagaimana jika katrol majemuk yang disusun seperti ini digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya 1000 Newton? Pada katrol tersebut tampak bahwa terdapat 4 buah tali yang menopang beban. Sehingga keuntungan mekanisnya atau KM sama dengan 4. Maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah F sama dengan W per KM, atau F sama dengan 1000 dibagi 4 sama dengan 250 Newton.